Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferjuan Armiko Akbar dengan NIM 113 dari Agribisnis kelas C. Sini saya akan mempresentasikan tutorial cara menganalisis data conjoin. Langsung saja. Untuk topik kali ini kita akan menganalisis data warung makan warteg yang dimana atributnya yaitu dari harian menu, rumah makan atau wartegnya sendiri, dan harga. Di levelnya yang pertama dari harga, level satunya itu dengan ada harga 8.000, level 2 dengan harga 12.000, level 3 dengan harga 15.000. Untuk rumah makan yang pertama level pertama itu geprek, yang kedua pecel lele, dan yang ketiga ikan bakar. Dan varian menu itu terdiri dari biasa, sedang, dan komplit. Yang biasa ini terdiri dari eh, lauknya saja atau dengan topping sambal. Yang sedang ini dari lauk dan nasi, dan komplit ini lauk, nasi, dan es atau minumannya. Oke, langsung saja kita ke sisi SPSS-nya. Pertama ke data, terus ke orthogonalization, ke general, author names yang pertama kita lihat yang tadi. Itu ada harga, rumah makan, dan varian menu. Harga, faktor names, spesifikasi harga, dan faktor label kita isi dengan harga juga. Dan juga ya rumah makan kita isi aja karena ini SPSS tidak mencukupi untuk kalimat yang panjang. Kita cukup pendek saja, yaitu kalimat kata pertamanya saja itu rumah, atau mewakili kalimat rumah makan. Dan varian varian menu sama juga, kita ambil kata depannya saja. Kemudian kita isi harga, kemudian kita klik defense value. Value-nya ini mengartikan levelnya, yaitu memiliki level satu dari dua, dan tiga. Di harganya sendiri yang pertama tadi kan ada yang di harganya sendiri ini ada 8, 12, dan 15. Yang tadi harganya itu ada terdiri dari 8.000, 12.000, dan 15.000. Jadi, dan kita harga, kita masuk ke defense values-nya. Yang kalau value ini mewakilkan levelnya. Level satu, 2, 3. Untuk level satu sendiri tadi itu harganya mewakili 8.000. Cara level 2-nya itu mewakili 12.000. Level dan level 3-nya sendiri itu mewakili 15.000. Kita klik continue untuk rumah.
atau rumah makan atau varian anu makan kita sama juga value-nya memiliki 3 level atau value adalah arti dari level yang pertama level 1, level 2, level 3. Makan sendiri terdiri dari geprek, level 1, level 2 nya itu dari pecel lele, lele, ini ikan bakar. Juga untuk varian juga sama, 1, 2, 3. Satu mengartikan varian biasa, sedang. Level 2 nya mengartikan untuk sedang, level 3 nya untuk makan komplit. Continue. Sudah, lalu kita klik creative new data. Untuk save-nya kita file. Sebenarnya kita harus menyiapkan data, folder untuk menyimpan seluruh file-filenya atau data-data yang akan kita lola. Karena kita sudah menyiapkan folder, yaitu saya sudah menyiapkan folder di new volume D dan ke analisis conjoin dan saya masukkan juga di analisis conjoin dan dalam folder Geo dan kita dan untuk namanya kita stimuli, klik save. Aku udah save kan, kemudian kita klik OK. Nah, 9. Oke, ini kita tutup dan kembali ke misalnya atau bahan data kita tadi. Untuk mencari datanya, kita akan membuat kuesioner dengan berisi analisis konjen berpreferensi manusia terhadap rumah makan yang mewakili 3 atribut tadi, yaitu rumah makan, jenis varian, menu, dan harga. Di sini yang berisi jenis kelamin terus nama, karena ada rumah makan geprek dengan variasi menu biasa yaitu bisa ayam sambal geprek harga 7.000 dan seterusnya dengan keterangan 1 yaitu sangat tidak suka, 4 tidak suka, 3 suka, dan 4 sangat suka. Itu untuk keterangan kuesionernya. Nah, i- tadi kan saya sudah menjelaskan tentang masalah pembuatan kuesioner. Berikut adalah data-data atau hasil dari kuesioner tersebut yang dimana memiliki 15 responden, memiliki 15 responden dan 9 hasil atau jawaban. Dan saja kita copy hasilnya jumlah responden dan atau data penelitiannya. Ctrl C, ini kita pindah ke SPSS. Ini kita buat file baru ya, file baru atau halaman baru. Dan kita klik kanan, dan kita klik list with variable names, dan terisi.
Ini kita memiliki keterangan itu sebanyak 15 responden dan banyak 9 stimulus atau pertanyaan, dan kita akan mengolahnya atau mengolah konjoinnya. Kalau memang untuk selanjutnya itu kita save untuk datanya, data yang untuk kita analisis nantinya. Pertama kita klik file dan klik save seperti yang tadi di folder yang sudah kita siapkan, folder yang sama dengan penamaan data skor penelitian. Save, kalau sudah tersave, kita langsung ke new site text itu, yang kita lagi untuk teks kodenya. Oh iya, belum siap pindah. Sebelum sebelum mengolah analisis konjoinnya, kita harus menyiapkan kodenya. Itu saya sudah menyiapkannya. Sebelumnya kita pindahkan kodenya ke dalam folder yang kita siapkan. Dan kita pindahkan biar memudahkan nantinya untuk kita mengolah datanya nanti. Dan kembali ke SPSS-nya, file, terus new syntax karena kita menggunakan syntax, dan open syntax. Soalnya kita harus ada yang ubah untuk penempatan atau untuk kodenya, untuk kode pengolahannya. Seperti yang tadi, saya menyimpannya di volume atau folder D, di volume D, dan di folder analisis dan join, kemudian di folder video, kita masuk ke dalam foldernya, kita cari filenya, yang all file. Nah, ini kita memakan syntax. Terus kita open. DX ini mengartikan untuk penjoin plan, kita mengartikan tahapan kita tempat menyimpan file-file kita atau folder-folder kita. Yang pertama itu berada di data penelitiannya, kita berada di kolom D, terus analisis conjoin dan Geo. Kemudian juga stimulinya juga berada yang sama di new volume D, terus analisis conjoin, kemudian folder Geo. Dan ini harus berurutan dan dengan keterangan yang sama. Jika menggunakan huruf kapital semua harus menggunakan huruf kapital semua. Jika menggunakan huruf kecil berarti dia harus menangkannya dengan huruf kecil. Jadi benar di new volume D, kemudian kita ada di analisis underscore conjoin. Klik kiri, nama folder yang terakhir kita itu folder Gio, dan nama folder stimulinya karena kan betul di sini nama folder stimuli, jadi tetap stimuli. Di sini juga harus masuk di atas itu dari inform D, personalisis conjoin,
nama folder you, dan nama file data yang kita akan analisis. Dari karena kan dat- nama filenya data, nama file data kita yang akan kita kelola, saya berikan nama data penelitian tadi, maka kita harus merubah juga menjadi data penelitian. Nah, untuk skor, kita memiliki sebanyak 9, mewakili stimulus sebanyak 9, dan harus diteliti lagi ketika yang menggunakan kecil, kita harus menekannya dengan P kecil. Jika kita menyimpannya dengan P besar, maka kita harus mengolahnya dengan P besar. Dikarenakan kita kali ini menggunakan P kecil, maka di sini kita ubah menjadi P kecil saja. Dikarenakan tadi sampai 9, jadi sama kita ubah di P1 hingga P9 saja. Sama juga untuk faktor tadi, karena itu mewakili atribut yang ada harga, makan yang diwakili dengan kata rumah, dan varian menu yang diwakilkan oleh kata varia. Nah, benar, rumah harga varian, oke. Kemudian kita save, save, dan kita close, dan lagi kembali ke data yang awal tadi. Untuk mengelolanya, yang pertama kita ke files, open. Setelah itu karena kita mengolah kuncinya menggunakan sense tag, kita ke syntax, kita cari file yang tadi, file. Karena kita kan sudah mengubah kode-kodenya, jadi kita tinggal tempel saja. Nah, kalau di sudah ditempelkan untuk kodenya, untuk mengelolanya kita tinggal pencet run, terus pencet run. Nah, berikut adalah data-datanya. Berikut adalah hasil analisis konvennya. Yang pertama subjek satu dari responden satu, subjek dua dari responden dua, subjek tiga dari responden tiga, hingga kita memiliki banyak 15 responden, jadi subjeknya sampai dengan subjek 15 atau responden 15 saja. Untuk interpretasi datanya, for data keseluruhannya, kita akan interpretasikan dari data keseluruhan dari hasil analisis konjen kali ini, di mana terdapat 15 responden tadi. Pertama di atribut harga yang memiliki 3 level. Yang level pertama dengan keterangan 8.000, level kedua 12.000, dan level ketiga 15.000. Ini karena nilai ultimate-nya paling tinggi di keterangan di level ketiga, jadi yang paling dipilih oleh responden itu dengan harga 15.000. Dan rumah makan itu varian, itu rumah makan pertama itu level pertama geprek, level kedua pecel, level ketiga ikan bakar. Yang paling dipilih oleh responden itu sebanyak adalah level yang ketiga, yaitu ikan bakar. Dikarenakan nilai ultimate-nya itu sebanyak
0,48. Sedangkan untuk atribut varian yaitu dari level 1 biasa, level 2 sedang, dan level 4 komplit dapat diambil atau dapat yang dipilih yaitu level yang pertama itu biasa karena adalah ultimate-nya estimate-nya yaitu paling tinggi di 0, 0,095. Sedangkan untuk importance value dari pertimbangan yang paling dipilih dari tiga atribut yaitu adalah varian rumah makannya dikarenakan paling tinggi yaitu rumah makan dari tiga atribut, kemudian disusul oleh harganya, dikarenakan paling tinggi nomor dua adalah harga sebanyak 31, kemudian disusul yang pertimbangan yang ketiga yaitu varian. Korelasinya dan nilai korelasinya untuk nilai kemudian untuk korelasinya untuk nilai signya dikarenakan di bawah 0,05, maka dapat dia tarik kesimpulan bahwa korelasi tersebut atau data tersebut memiliki signifikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fargianer Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan untuk laporan analisis kajian preferensi mahasiswa terhadap rumah makan. Di rumah makan yang sendiri itu ada geprek, celele, dan ikan bakar. Dahuluan latar belakang. Setiap individu, khususnya mahasiswa, dihadapkan pada beberapa pilihan tempat makan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan untuk memilih satu tempat makan dibandingkan yang lain, bahkan hal yang sederhana, bahkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, kualitas makanan, harga, variasi menu, hingga suasana tempat makan menjadi pertimbangan krusial. Dan dunia pemasaran, pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen ini sangat vital untuk merancang strategi produk yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengukur dan menganalisis secara kuantitatif faktor-faktor penentu preferensi mahasiswa terhadap atribut-atribut rumah makan menggunakan metode analisis konjoin. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kombinasi atribut mana yang paling disukai dan seberapa penting setiap atribut dalam proses pengambilan keputusan. Terus masalah itu bagaimana pengaruh atribut harga terhadap preferensi konsumen, bagaimana pengaruh atribut rumah makan terhadap preferensi konsumen, bagaimana pengaruh atribut variasi menu terhadap preferensi konsumen. Dan bagaimana dari ketiga atribut tersebut yang paling mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep analisis konjoin. Analisis konjoin adalah teknik multivariat yang digunakan untuk memahami bagaimana konsumen mengembangkan preferensi mereka terhadap produk atau jasa. Metode ini, kedua, metode ini bekerja dengan menganalisis pilihan responden terhadap berbagai profil produk yang merupakan kombinasi dari beberapa atribut. Preferensi konsumen dalam industri makanan. Selain itu, atribut yang berhubungan dengan produk itu sendiri seperti bahan alami atau kualitas juga menjadi pertimbangan penting. Metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis conjoint whole profile. Analisis ini melibatkan responden dalam evaluasi profil lengkap dari setiap
deskripsi yang merupakan kombinasi dari semua atribut yang teliti. B. Sumber data. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarkan kepada 15 responden yang merupakan mahasiswa dari berbagai program studi. Atribut dan level. Atribut levelnya dari rumah makan memiliki level geprek, pecel, lele, ikan bakar. Kemudian harga dari dari 8.000, 12.000 hingga 15.000. Untuk varian ada varian biasa, sedang, dan komplit. Teknik analisis data. Data adalah menggunakan program statistik SPSS dengan mengaplikasikan perintah conjoin. Hasilnya berupa nilai utilitas dan nilai kepentingan relatif untuk setiap atribut dan levelnya. Hasil pembahasan analisis utilitas. Secara keseluruhan, responden menunjukkan preferensi yang jelas terhadap harga yang lebih rendah, yaitu 8.000 dibandingkan dengan harga yang lebih mahal seperti 12.000 atau 15.000 untuk atribut rumah makan. Geprek menjadikan pilihan utama responden, sementara itu untuk varian produk, responden lebih menyukai varian biasa. Dari preferensi ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi produk yang paling disukai oleh responden adalah makanan geprek dengan harga 8.000 dan varian biasa. Tingkat kepentingan dan korelasi. Ting- Tiga atribut yang dievaluasi harga rumah makan varian memiliki tingkat kepentingan yang sama persis, yaitu 33,3% untuk masing-masing atribut. Ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut dianggap sama penting dalam pengaruhi keputusan responden memilih. Meskipun demikian, hasil korelasi menunjukkan bahwa model ini kurang akurat dalam memprediksi preferensi responden. Nilai personernya 0,327 dan Giddelsnya 0,4 yang relatif rendah ditambah dengan nilai signifikan statistiknya yang di atas 0,5 0,05 mengindikasikan bahwa model ini tidak secara signifikan menggambarkan pilihan konsumen yang sebenarnya. Dengan kata lain, meskipun model menunjukkan preferensi tertentu, hasil prediksinya tidak sepenuhnya dapat diadakan. Responden ini menunjukkan hasil tilas. Responden ini menunjukkan preferensi yang kuat terhadap harga yang lebih rendah, khususnya 8.000 meskipun harga 12.000 yang juga disukai. Pilihan yang paling tidak disukai adalah harga 15.000 untuk atribut rumah makan. Ikan bakar adalah pilihan favorit. Pilihan ini jauh lebih disukai dibandingkan geprek dan pecel lele. Yang keduanya memiliki nilai utilitas negatif. Dari segi varian, responden paling yang menyukai varian biasa, sementara varian sedang dan geprek tidak disukai. Tingkat kepentingan dan korelasi. Responden menganggap varian dan rumah makan sebagai atribut yang paling penting dengan nilai kepentingan masing-masing 40%. Ini menunjukkan bahwa harga yang hanya memiliki nilai kepentingan 20% adalah faktor yang paling tidak dipertimbangkan saat mereka membuat keputusan. Selain itu, model ini sangat andalan dalam memprediksi preferensi responden dan persona 0,750 dan kinerja 0,700 yang 0,709 yang tinggi dan nilai signifikan yang sangat rendah menunjukkan bahwa nilai ini sangat akurat. Dengan kata lain, preferensi responden terhadap Indonesia. Analisis di responden ini berdasarkan data jelas responden ini memiliki preferensi berbeda untuk atribut harga. Ada
ambivalensi antara harga terendah 8.000 dan tertinggi 15.000, di mana keduanya memiliki nilai teras yang sama 0,000 dan 0,33. Namun harga yaitu 12.000 memiliki nilai negatif, menunjukkan responden tidak menyukainya. Dalam hal rumah makan, responden ini sangat menyukai geprek 0,33 dan memiliki preferensi netral terhadap pecel lele 0,00, sementara sangat tidak menyukai ikan bakar min 0,33. Menariknya, untuk atribut varian, semua pilihan biasa, sedang, dan komplit memiliki nilai UTLS 0,00. Ini menunjukkan bahwa responden ini tidak memiliki preferensi yang sama sekali terhadap varian produk. Semua varian dianggap sama. Lihat kepentingan korelasi, faktor yang paling penting bagi responden ini adalah harga dan rumah makan, di mana keduanya memiliki tingkat kepentingan yang sama persis sementara 50%. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Sebaik, Sebaliknya, varian produk sama sekali tidak penting bagi responden dengan nilai kepentingan 0,000. Model ini sangat dalam dan akurat dalam memprediksi pilihan responden dan respons 0,1816 dan kinerja 0,765 yang tinggi bersamaan dengan nilai signifikan yang sangat rendah di bawah 0,05, menunjukkan bahwa model ini sangat valid dan berhasil menangkap preferensi responden ini dengan baik. Salah. Berdasarkan data utilitas secara keseluruhan, responden menunjukkan preferensi yang berbeda untuk atribut harga. Harga 8.000 memiliki nilai utilitas negatif min 0,119 yang mengidentifikasi bahwa responden tidak menyukai harga terendah. Sebaliknya, mereka cenderung menyukai harga yang lebih mahal, yaitu 12.000 dan 15.000. Dalam hal rumah makan, responden ini netral terhadap geprek jelas 0,00, tetapi lebih memilih ikan bakar dan tidak menyukai pecel lele. Untuk varian biasa adalah yang paling disukai, sedangkan varian sedang dan komplit tidak disukai. Nilai penting, nilai pentingnya atau improves values. Faktor paling penting yang mengaruhi keputusan responden secara keseluruhan adalah rumah makan. Dengan nilai kepentingan 37,747%, atribut harga berdasarkan di urutan kedua dengan nilai 31,088% dan varian menjadi yang paling tidak penting, yaitu 24,022%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis rumah makan adalah pertimbangan utama bagi responden, diikuti oleh harga dan varian produk memiliki pengaruh paling kecil. Relasi model ini sangat andalan dan akurat dalam memprediksi preferensi responden. Nilai perusahaan 0,816 dan kandidat atau 0,647 yang tinggi menunjukkan korelasi yang kuat antara preferensi yang diamati dan yang diprediksi oleh model. Nah, signifikan atau signya yang sangat rendah yaitu 0,004 dan 0,011 yang di bawah 0,05 menegaskan bahwa model signifikan secara statistik dan valid. Menutup, tapi dari kesimpulan bahwa atribut rumah makan merupakan faktor penentu paling dominan dalam mempengaruhi preferensi mahasiswa. Secara keseluruhan, mahasiswa paling menyukai profit rumah makan pecel lele atau ikan bakar dengan harga terjangkau 8.000 hingga 12.000 serta varian biasa atau komplit. Saran studi selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah responden melakukan segmentasi demografi khususnya berdasarkan jenis kelamin untuk mendapatkan wawasan yang lebih detail dan akurat mengenai perbedaan preferensi atau kelompok. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.